Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, ya. Selamat malam, selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dalam minggu ini kita sudah bicara tentang dengan segenap hati. Ya, seberapa jauh kita mencari Tuhan dengan segenap hati, kita mengucap syukur dengan segenap hati. Kemarin ya, minta belas kasihan dengan segenap hati. Hari ini saya ingin berfokus tetap di dalam Mazmur 119. Ya, sungguh luar biasa itu Mazmur 119 ya. Begitu banyak firman yang disampaikan di dalam Mazmur 119 yang bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kalau kita sungguh-sungguh pelajari, sungguh-sungguh merenungkan dan sungguh-sungguh mendalami, ada begitu banyak hal yang Tuhan ingin sampaikan. Makanya saya pesan pada Anda pada hari ini, jangan keraskan hati. Ya, jangan berkata, wah aku tersinggung dengan firman. Maaf, ini firman, bukan saya yang buat, bukan saya yang tulis, bukan saya ciptakan Alkitab. Itu semua dari Tuhan. Kalau Anda mau tersinggung, merasa tersinggung, ya tersinggung sama Tuhan saja. Jangan sama saya. Ya, kalau Anda frustrasi, jangan frustrasi sama saya, frustrasi sama Tuhan. Ya, Anda akan menghadapi sesuatu yang lebih besar daripada apa yang saya bisa lakukan anyway. Makanya untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita serius merenungkan firman Tuhan dan izinkan Roh Kudus berbicara ke dalam hati kita. Tubuhmu adalah bait Allah. Roh Kudus tinggal di dalam Anda. Makanya penting sekali untuk izinkan Roh Kudus terus-menerus bicara ke dalam hati kita. Nah, hari ini saya ingin berbicara dari Mazmur 119 ayat yang ke-69. Ya, 69 mulai dengan sesuatu yang aneh. Ya, orang-orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Ya, tapi aku dengan segenap hati, aku akan memegang tita-titamu. Ya, walaupun Anda dicobai, Anda dimaki-maki, ya, walaupun Anda melewati masa yang sulit, ya, ada orang kurang ajar terhadap Anda. Apakah Anda tetap memegang kepada tita-tita atau peraturan atau perintah daripada Allah? Apakah Anda memegang itu semua dengan segenap hati? Ya, sungguh-sungguh. Karena kalau dengan segenap hati, kata-kata yang lain adalah sungguh-sungguh atau serius. Ya, serius pegang kepada perintah yang Tuhan sampaikan. Kalau Anda bisa bahasa Inggris, ya Anda dengerin firman Tuhan yang judulnya Mana for Today. Ya, dan pagi ini saya bahas tentang Ulangan pasal yang ke-28. Bagaimana kita dapat pelajari kalau kita sungguh-sungguh megang atau sungguh-sungguh menjadi pelaku. Ya, bukan hanya mendengar tetapi juga mentaati, melakukan ya perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita. Berkat akan mengikuti kita. Tetapi kalau kita tidak mau pegang kepada perintah Tuhan atau tidak mau melakukan dengan sungguh-sungguh, kutuk akan mengikuti kita. Ya, saya baca malam ini juga ya di dalam Ulangan pasal yang ke-28 kita menemukan perikop berkata berkat atau kutuk. Ya. Mari kita lihat di dalam Ulangan 28. Ayat yang pertama dikatakan begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Ya, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita sungguh-sungguh berpegang dengan segenap hati kepada perintah yang Tuhan sampaikan, kalau kita sungguh melakukan itu, berkat akan dicurahkan. Ya, bahkan berkat itu akan melewati kita dengan begitu luar biasa. Ya. Nah, begitu juga dalam ayat yang ke-15 dikatakan begini, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, ya, segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang, akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Wah, luar biasa firman Tuhan ternyata ya. Sudah dijelaskan kalau kita benar-benar pegang kepada ketetapan, ya, dengan segenap hati, benar-benar setia melakukan firman, berkat akan berlimpah-limpah atas kami. Engkau akan naik dan tidak akan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan minjem uang. Dan Anda tidak perlu pinjam kepada siapapun. Itu firman Tuhan. Ya, asal kita benar-benar mendengarkan, melakukan perintah yang Tuhan berikan. Tadi kita mulai berkata, memegang tita-tita atau perintah-perintah atau perintah daripada Tuhan dengan segenap hati. Benar-benar serius, sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ajak Anda untuk bersama-sama kita masuk memegang perintah Tuhan. Bukan hanya mendengar perintah Tuhan. Bukan hanya tahu tentang perintah Tuhan. Sama. Ya. Saya doakan supaya Anda benar-benar mengenal pribadi Tuhan. Bukan mengenal tentang Tuhan. Tapi benar-benar mengenal pribadinya. Artinya mengalami Tuhan. Dan itu hanya bisa kalau Anda pegang kepada perintahnya. Kalau kita nggak pegang kepada perintah yang Tuhan berikan, kita tidak akan mengenal secara pribadi siapakah dia. Dan kita tidak akan mengalami perubahan dalam hidup. Kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Sedangkan Tuhan mau bahwa kita mengalami pembaruan, akan mengalami pertobatan, akan mengalami kelegaan, akan mengalami berkat, akan mengalami kuasanya. Asal kita benar-benar pegang kepada perintah yang Dia berikan kepada kita. Berapa hari yang lalu kita bahas tentang mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya, bahkan mengasihi musuhnya. Sudah kita lakukan belum? Coba, saya nggak bisa jawab untuk Anda. Saya cuma bisa arahkan Anda. Ya, saya cuma bisa menyampaikan firman untuk kita renungkan, menerima, mendengarkan, dan lebih daripada itu, untuk kita menyelidiki kebenaran ini. Supaya benar-benar Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua pegang, benar-benar pegang kepada janji yang Tuhan berikan. Gimana caranya? Pegang kepada perintahnya dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Engkau arahkan kami Tuhan untuk memegang perintah-Mu dengan segenap hati Tuhan. Tuhan, hamba tahu itu tidak mudah. Tuhan, seringkali kami kecewa, kami kesel, kami frustrasi. Banyak hal yang kami alami karena pertemuan dengan orang dan sebagainya. Tuhan, di tengah kesulitan, di tengah kesusahan, di tengah masalah, di tengah problema, di tengah berkat, kita tetap pegang kepada tita-tita-Mu, kepada perintah-perintah-Mu. Tuhan, hamba berdoa untuk kami sungguh belajar apa yang dimaksud dengan segenap hati.
dengan segala-galanya, dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan serius, kita pegang perintah yang Engkau sudah tunjukkan di dalam kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, kuatkan teguhkan hati kami untuk sanggup memegang kepada perintah itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita serius, sungguh-sungguh, ya, belajar untuk melakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Ya, saya berdoa supaya Tuhan benar-benar memberkati Anda, supaya Tuhan tetap menguatkan Anda. Dan lebih daripada itu, supaya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang. Biar kemuliaan itu nyata dalam seluruh aspek kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai besok.